Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita di bawah makna firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita saya umpamakan seperti sebatang tusuk gigi. Tusuk gigi ini adalah manusia yang rapuh dan mudah patah. Kita senantiasa berdoa bahwa hal yang baik terjadi dalam hidup kita, namun tidak selalu hidup yang kita rencanakan ada dalam situasi baik-baik saja seperti akhir-akhir ini. Tapi juga tidak akan ada hidup yang semuanya serba susah, tidak ada yang menyenangkan sama sekali. Impossible. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa melanjutkan hidup ini senantiasa? Yaitu caranya agar kita bisa bertahan adalah dengan menempatkan hidup sebagaimana semestinya dalam kondisi yang seimbang. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hidup iman kita secara seimbang? Sebab kadangkala kita ada dalam situasi yang sudah amat susah, tapi juga masih mendapatkan beban yang bertambah. Beban itu saya umpamakan seperti sebuah garpu logam ini. Logam ini tentu lebih kuat, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dipatahkan oleh lidi yang ringkih ini. Tapi bagaimana sebatang lidi seorang manusia, Anda dan saya bisa menanggung situasi tak terbantahkan yang berat ini? Caranya adalah dengan menempatkan beban ini pada porsi yang tepat. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk sedikit bermain sebelum kita beraktivitas pagi hari ini. Saya tancapkan lidi ini pada garpu yang sudah saya siapkan dan mari coba kita lihat. Woi, apa yang terjadi? Ternyata lidinya tidak jatuh. Ternyata garpunya tetap dapat ditahan sekalipun kita dalam situasi yang penuh kesulitan. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana kita menempatkan titik berat dalam kehidupan kita. Sekalipun beban garpu ini kelihatannya ada di ujung jari kita, tapi sebenarnya titik beratnya ada di bagian belakang ini. Firman yang pagi hari ini kita renungkan juga berbicara tentang hal yang serupa, yaitu bagaimana kita menempatkan jangkar hidup kita hanya pada Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan beban hidup. Ini yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 1 ayat 9 hingga yang ke-11 saya bacakan untuk Anda. Filipi pasal 1 ayat 9. Tulis Rasul Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, surat yang kita dengar tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di kota Filipi. Di manakah Paulus menulis suratnya? Oh, tentu tidak ditulis di sebuah kafe, di situasi yang nyaman dan tenang seperti kita hari ini. Tapi surat ini ditulis dari sebuah bilik penjara yang sangat gelap. Penjara dengan tingkat pengamanan yang maksimum. Sulit bagi Paulus
dan bahkan hampir-hampir tidak masuk akal bagi Paulus untuk dapat keluar daripadanya. Tetapi tidak ada suatu hal yang mustahil di dalam Tuhan. Paulus di tengah penderitaannya dalam penjara ini justru dikatakan, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat engkau. Ayat yang ketiga demikian Paulus bertulis. Ayat yang kelima Paulus dikatakan sekali lagi berkata, aku mengucap syukur kepada Allah. Bayangkan di tengah-tengah kesulitan penjara, kekangan, dia tetap bisa bersyukur. Ternyata itu kuncinya. Dan yang kedua, ia senantiasa berdoa. Bukan berdoa untuk kesulitannya. Oh enggak. Yang kita renungkan pada pagi hari ini, apa doa Paulus? Doa Paulus adalah apa yang menjadi fokus perhatian Paulus. Bukan pada kondisinya di penjara, enggak. Tapi di tengah penjara Paulus fokus pada jemaat Filipi. Kenapa? Karena jemaat Filipi adalah pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan itu yang akan selalu ia layankan, sekalipun di tengah keterbelengguan bilik penjara. Tetapi mengapa Paulus tidak berputus asa? Kuncinya adalah yang pertama, Paulus menempatkan titik berat fokus perhatiannya bukan pada dirinya yang ada dalam penjara. Tetapi Paulus sekalipun dalam penjara menempatkan titik perhatiannya pada bagaimana saya masih bisa berkarya mengerjakan pekerjaan Tuhan sekalipun dalam keterbatasan penjara. Yang kedua, dalam keterbatasan penjara, Paulus tetap berdoa. Itu yang menjadikan kunci bagaimana Paulus menganggap beban derita yang hari ini ia pikul, ia tetap dapat seimbang. Maka kita tetap bisa bertahan. Kita masih tidak jatuh, kita tidak berakhir. Titik keseimbangan spiritualitas hidupnya ada dalam proyek yang Tuhan sedang kerjakan melalui jemaat Filipi. Jemaat Filipi yang menyemangati dia. Ada suatu pengharapan bahwa nanti suatu saat kelak ia akan kembali bertugas di Filipi, berjumpa dengan jemaat di Filipi setelah ia keluar dari penjara. Oh, luar biasa. Bagi kita yang mengadakan physical distancing, tetap bekerja di rumah, menjaga tidak selalu keluar rumah, menjaga kesehatan setiap saat, rasa-rasanya mungkin kita seperti di penjara. Iya. Tapi kita tidak terbatas di tempat kita saja. Fokus kita tidak pada kesulitan di masa ini. Fokus kita adalah bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita terus bisa berkarya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, untuk membuat video dengan durasi 8 menit ini saya harus take shot berkali-kali. Bayangkan, saya sampai harus mengulang sebanyak 17 kali. Memang membuat cukup repot, tetapi kerepotan ini demi bagaimana karya Tuhan harus dilayankan kepada semakin banyak orang. Jadi mengingat ibu bapak saudara sekalian yang hari ini melihat dan merenungkan firman Tuhan melalui kanal ini, itu membuat saya tetap harus berkarya, tidak berhenti. Kesulitan apapun juga akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan.